Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi angkatan 2018 akan meresum jurnal yang berjudul Penerapan Metode SDLC Waterfall dalam Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. Studi kasus Pondok Pesantren Al-Habib Soleh, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jurnal SDLC System Development Life Cycle, Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. Volume dan halaman. Volume 4 nomor 1 2018, halaman 184 sampai 191. Tahun 2018. Penulis itu Yongki Firmansyah dan Udi. Reviewer saya sendiri yang bernama Muhammad Fikri, tanggal 16 April 2020. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menerapkan sistem terkomputerisasi dalam pengelolaan data guru, siswa, nilai, dan informasi pada madrasah aliyah pondok pesantren, memberikan wadah komunikasi santri dan orang tua santri tentang informasi dan kegiatan santri. Subjek penelitian itu madrasah aliyah pondok pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad. Objek penelitian sistem informasi akademik berbasis web. Asesmen data yaitu menggunakan beberapa cara, yaitu studi dokumentasi, 2 efisien, 3 efektivitas, 4 kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode SDLC System Development Life Cycle dengan model pengembangan internet dan pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis, desain, pengodaan, dan pengujian. Hasil penelitian yaitu hasil analis, dan dari penelitian yang dilakukan adalah hasil pengujian terhadap halaman web berjalan dengan baik. Sejauh ini belum ditemukan error ataupun crash dengan aplikasi tersebut. Banyak guru dan wali kelas yang bisa memproses sistem informasi akademik tersebut. Banyak juga dari siswa yang bisa mengakses sistem informasi akademik tersebut. Kesimpulan: setelah melakukan analisa di Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad, penulis mencoba memberikan solusi sebagai berikut. 1. Metode SDLC Waterfall sangat enak dipahami. Dengan diterapkan sistem informasi akademik ini dapat membantu pengelolaan data. Dengan adanya sistem informasi akademik, proses pencarian data guru, data siswa, data nilai, dan informasi lebih efektif. Kelebihan penelitian: 1. Penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. 2. Penjelasan cukup detail, menggunakan dasar teori yang tepat. 3. Menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. 4. Penulis membuat jurnal yang dapat dipahami. 5. Menyertakan referensi. 6. Menampilkan web yang dilihat menarik. Kekurangan penelitian itu: 1. Kurangnya validator dalam penelitian jurnal ini. Space penulisan dan jumlah halaman kurang teratur dan sesuai. Perbandingan jurnal. Dari jurnal yang telah saya resum, saya akan bandingkan dengan hasil resum jurnal teman saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Klinik Kesehatan Ganesha Husada menggunakan metode System Development Life Cycle yang direview oleh Muhammad Farhan. Tujuan dari penelitian ini tersebut untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu dalam pelayanan terhadap pasien dengan metode System Development Life Cycle dan menggunakan pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibangun berdasarkan kepuasan user dengan metode User Acceptance Testing. Dari jurnal tersebut, asesmen data yang digunakan menggunakan beberapa cara, yaitu 1. Validasi, 2. Praktis, 3. Efisien, 4. Kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode pengembangan SDLC, yaitu Waterfall, Fountain, Spiral, Rapid, Prototyping, Incremental, Build, dan Fix, dan Stabilize. Hasil yang dapat dari pengujian oleh setiap user adalah 1. User administrasi. Hasil yang dapat pengujian semua rekrutmen yang telah diujikan, yaitu hasilnya valid. User dokter. Hasil yang dapat dari pengujian semua rekrutmen hanya seluruh keseluruhan itu valid. Selain itu, dokter masih nyaman dalam menggunakan kertas rekam medis pasien ketika memasukkan hasil pemeriksaan pasien.
mungkin membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan rekam medis menggunakan sistem. Sistem ini juga mampu menggantikan kertas rekam medis pasien yang biasa digunakan, sehingga data pemeriksaan pasien oleh obat apa saja yang pernah dikonsumsi pasien, sampai proses administrasi pasien. Namun bisa dikatakan sistem ini masih dalam perancangan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami kebiasaan user sebelumnya. Adanya sistem, contoh dokter dan bidan yang lebih nyaman menulis di kertas rekam medis pasien dibandingkan mengetik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.